Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengembangan sistem informasi. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Erni Susanti, NIM 225, Aninda Sahriani, NIM 213, Dwi Arsita, NIM 229, Fendi Mulyo Kali, NIM 228, Intan Setianingrum, NIM 203, Lilik Fauzia, NIM 190, Aurelia Paulandari, NIM 164, dan Yolanda Oktaviani, NIM 190. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh programmer. Programmer membuat program berdasarkan permintaan dan informasi dari user atau manajemen organisasi. Output dari rancangan programmer ternyata tidak dapat memuaskan user, sehingga membutuhkan analisis untuk menganalisa masalah apa yang terjadi dalam perancangan program. Pengertian siklus, teknik, dan metodologi. Siklus atau life cycle dalam sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkan. Teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas, teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Tahapan siklus pengembangan sistem informasi terdiri dari perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, seleksi sistem dan implementasi, dan pemeliharaan sistem. Tahapan perencanaan sistem bertujuan untuk menghubungkan berbagai proyek sistem atau aplikasi dengan tujuan strategis dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu faktor kelayakan dan faktor strategis. Suatu sistem yang diusulkan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, kelayakan operasional, dan kelayakan rencana. Selain layak, proyek sistem yang diusulkan harus mendukung faktor-faktor strategis seperti produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Dalam tahap perancangan sistem, dapat menerjemahkan saran-saran yang dihasilkan dari analisis sistem ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan. Elemen-elemen yang berhubungan dengan proses desain diantaranya yaitu sumber daya organisasi, informasi dari kebutuhan pemakai, kebutuhan sistem, metode pemrosesan data, operasi data, dan alat bantu desain. Langkah-langkah dalam proses desain yaitu yang pertama mendefinisikan tujuan sistem, yang kedua membangun sebuah model konseptual, yang ketiga menerapkan kendala-kendala organisasi, yang keempat mendefinisikan aktivitas proses data, dan yang terakhir yaitu menyiapkan proposal sistem desain. Prinsip dasar desain ada dua, yaitu desain sistem monolik dan desain sistem moduler. Teknik-teknik dalam proses pengembangan sistem informasi dibagi menjadi tiga, yaitu teknik terstruktur, teknik pemrograman terstruktur, dan desain terstruktur. Yang pertama, teknik terstruktur merupakan pendekatan informasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, programan terstruktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Yang ketiga, desain terstruktur merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara atau dirubah.
Teknik terstruktur sendiri dibagi menjadi 3, yaitu analisis terstruktur modern, pemodelan data, dan rekayasa informasi. Analisis terstruktur modern merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan. Yang kedua, pemodelan data merupakan suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses dan digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, yaitu rekayasa informasi merupakan perpaduan dari pemodelan data dan proses, juga memberikan penekanan baru terhadap pentingnya perencanaan sistem informasi. System Development Life Cycle atau SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem. Langkah-langkah yang digunakan meliputi yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilah solusi atau pemecah masalah yang paling baik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Yang kedelapan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Dan yang terakhir, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi, tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Karakteristik metode prototyping meliputi pemilihan fungsi, penyusunan sistem informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Adapun jenis-jenis prototyping meliputi feasibility prototyping, requirement prototyping, design prototyping, dan implementation prototyping. Teknik-teknik dalam prototyping yaitu perancangan model, yang kedua perancangan dialog, dan yang terakhir yaitu simulasi. Adapun keunggulan dari metode prototyping, yang pertama, end user dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Selain memiliki keunggulan, sistem metode prototyping juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, lalu mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Dan yang kelima yaitu prototipe terlalu cepat selesai. Rapid Application Development atau RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Proses pengembangannya meliputi yang pertama, mempelajari apakah proyek pengembangan sistem sudah memenuhi kriteria, lalu mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe mana yang direview, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem informasi. Metode soft system. Metode ini memiliki 6 tahapan, meliputi yang pertama, masalah relatif bagi setiap orang atau masalah tidak terstruktur. Yang kedua, menyusun problematik, diagram, dan rich picture. Yang ketiga, menyusun konsep model terdiri dari sistem informasi dan strategi yang mungkin digunakan. Yang keempat, membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model tahap 3. Yang kelima, diskusi untuk menghasilkan suatu sistem informasi dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Dan yang terakhir yaitu menyusun proposal, strategi, dan taktik untuk menyelesaikan masalah. Metode Joint Application Development atau JAD.
JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Adapun keterlibatan user dalam pengembangan SI yaitu kebutuhan user sendiri, lalu pengetahuan akan kondisi lokal, yang ketiga keengganan untuk berubah, yang keempat user merasa terancam, dan yang kelima yaitu meningkatkan alam demokrasi. Adapun kelemahan dalam pengembangan sistem informasi yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan dari user, yang kedua kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, yang ketiga kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan kurangnya partisipasi pemakai, yang keempat penggunaan teknologi komputer dan perangkat yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai, yang kelima pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, dan yang terakhir yaitu implementasi yang direncanakan kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.